mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami ingin melanjutkan pengenalan kami akan Tuhan, khususnya Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kami dan sampai sekarang ini tetap memberkati kami. Urapi kami semua Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan baik dalam kami menyembah Tuhan, dalam kami merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Saya selalu bangga dan menikmati ketika mengucapkan bahwa Yesus Kristus adalah Imam besar agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan perenungan kita akan firman Tuhan. Dan hari ini, saudara, ini adalah hari terakhir untuk tahun 2022, tanggal 31 Desember tahun 2022, nanti akan meninggalkan tahun ini dan akan menapaki tahun baru 2023, saudara. Tahun-tahun terus berlanjut dan umur semakin bertambah, ya sepanjang kita masih diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan di dekat kita, di antara kita, melalui pimpinan Roh Kudus, mari kita terus menikmatinya untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Nah, saudara, saya ingin melanjutkan. Hari-hari ini masih banyak yang merayakan Natal, bahkan biasanya sampai awal Januari masih ada yang Natalan ya. Nanti saya masih menghadiri perayaan Natal di bulan Januari depan ini, rencananya seperti itu, saudara-saudara. Nah, mari kita melanjutkan perenungan kita, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kemarin sudah kita cermati mengenai banyak penegasan bahwa Yesus Kristus itu manusia sejati, tetapi dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia dengan menunjukkan kuasanya, saudara. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali dengan mencermati kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk dapat didokumentasikan dan kita nikmati sampai hari ini. Saya mengikutinya secara agak berurutan dari Injil Matius. Sekarang masih di pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-27 mulai. Ya. Nah, judul renungannya adalah mujizat dan kaitannya dengan iman. Mujizat dan kaitannya dengan iman, saudara, kali ini. Kita baca Matius pasal 9 ayat 27 mulai. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, mari kita mencermati firman Tuhan ini, saudara sekalian. Mujizat dan kaitannya dengan iman. Nah, kemarin sudah kita cermati mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, termasuk bahkan yang kemarin adalah mujizat menghidupkan orang mati, saudara ya. Jadi anaknya Yairus yang kemarin itu. Nah,
Ini lagi ada 2 orang buta yang berseru-seru, tolonglah kami hai anak Daud. Jadi Tuhan Yesus itu sebutannya ada beberapa saudara yang dicatat di kitab suci. Tuhan Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, juga disebut Tuhan Yesus, juga disebut Kristus, dan sekarang disebut anak Daud saudara ya, karena dia memang keturunan Daud. Jadi rupanya orang-orang pada waktu itu sudah mulai memahami bahwa Tuhan sering menyebut dirinya juga anak Daud. Jadi keturunan Daud ini dihubungkan dengan bahwa nanti keturunan Daudlah yang akan menurunkan Mesias, seperti itu, yang akan digunakan Tuhan untuk lahir di dunia sebagai manusia. Nah, seperti itu. Nah, baik. Lalu di kisah ini saudara, sekarang menyembuhkan orang buta. Coba saudara perhatikan, tadi cara kesembuhan ini adalah 2 orang buta itu mengikuti Tuhan Yesus mulai dari luar rumah rupanya. Jadi Tuhan Yesus itu kalau mengajar pada zaman dulu itu seringkali mengajar di sembarang tempat. Di bait suci ya pernah, gitu, di sinagog ya pernah. Tapi yang lebih banyak diceritakan bahkan di atas bukit, di tempat terbuka itu saudara. Nah sekarang ketika Tuhan Yesus rupanya waktu itu dikisahkan ada di sebuah rumah, 2 orang buta itu datang. Lalu Tuhan bertanya, percayakah bahwa aku dapat melakukannya? Jadi mereka itu kan berteriak-teriak tadi, Yesus anak Daud tolonglah kami, Yesus anak Daud tolong aku, gitu. Lalu Tuhan bertanya, percayakah bahwa aku dapat melakukannya? Maksudnya dapat menyembuhkan kebutaan mereka itu. Dan mereka menjawab dengan mantap saudara, pada ayat yang ke-28 itu mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Nah makanya saudara, renungan ini kami beri judul mujizat dan kaitannya dengan iman. Sudah berkali-kali kemarin kita teliti, bahkan di Injil Matius sampai pada pasal yang ke-9 ini saja juga, bahwa mujizat kesembuhan itu diterima dengan iman. Jadi kalau saya boleh mengatakan iman itu, saudara tahu artinya iman? Apakah iman? Iman artinya percaya. Jadi kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kita percaya bahwa ada Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, jadi kita percaya ada Tuhan yang mengambil rupa manusia. Namanya Yesus. Lalu percaya saudara itu bukan hanya percaya kepada Tuhan ada. Nah, jadi paling tidak saya kembali ingin mengingatkan, iman atau percaya kita ini disebut orang-orang beriman. Itu paling tidak dikenal ada 2 jenis iman. Masih ingat saudara ya? 2 jenis iman. 1, iman yang menyelamatkan. 2, iman yang memindahkan gunung. Iman yang menyelamatkan itu iman atau percaya yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah sudah, kalau iman yang hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, itu saudara juga sudah orang beriman. Kan banyak di dunia ini ada banyak orang yang tidak beriman. Saudara lihat di kiri kanan kita ini, di Indonesia ini memang diharuskan orang harus beragama, tapi enggak ada lebih banyak kalau menurut saya orang-orang yang tidak beriman loh. Ya di KTP-nya dituliskan di situ beragama, di KTP-nya seperti itu. Tapi sebetulnya dia tidak percaya adanya Tuhan. Buktinya banyak orang yang berlaku sembarangan dan tidak mengakui Tuhan sebagai yang maha kuasa dan ada. Dia di KTP-nya dituliskan beragama tertentu, tapi itu hanya karena hukum di Indonesia mengharuskan seperti itu. Orang tidak boleh ateis atau tidak bertuhan, seperti itu. Coba kalau diizinkan, undang-undang Indonesia mengatakan bahwa boleh percaya kepada Tuhan ya boleh, tidak ya boleh, seperti itu. Saya rasa ada banyak orang yang KTP-nya
bertuliskan strip datar gitu aja. Atau dituliskan, atau mungkin kalau dipertegas tidak memiliki agama atau keyakinan gitu. KTP-nya tulisannya seperti itu gitu. Nah, buktinya kan begitu kan? Saudara lihat di kiri kananmu, ada banyak orang yang mengaku beragama tapi sebetulnya tidak tahu sama sekali dengan agama, tidak tahu sama sekali dengan keyakinan. Nah, gitu. Nah, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, itu memiliki iman yang menyelamatkan. Orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia menjadi juru selamat kita, beriman, iman yang menyelamatkan. Tapi dibutuhkan jenis iman yang kedua, yaitu iman yang memindahkan gunung. Ini istilah ini sebetulnya muncul dari ucapan Tuhan Yesus yang berkata, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi ini saja, engkau akan dapat berkata kepada gunung itu, berpindahlah dari sini ke laut, dan gunung itu akan pindah. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nah, iman yang memindahkan gunung itu artinya iman tingkat lanjutan, bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, bukan hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia, tetapi memiliki iman bahwa kalau kita menumpangkan tangan, meletakkan tangan pada orang sakit, sakitnya sembuh. Nah, itu diperlukan iman yang memindahkan gunung. Kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, dan doa kita itu dikabulkan. Nah, itu memerlukan iman yang memindahkan gunung. Ya, contohnya di sini ini. Dua orang buta ini, saudara-saudara, datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan. Makanya Tuhan berkata, percayakah bahwa saya ulangi, percayakah bahwa aku dapat melakukan hal ini? Seperti itu. Itu pertanyaan. Jadi sebetulnya kalau dengan bahasa saya mungkin kalau bertanya ini supaya kita jelas lah. Pertanyaan Tuhan itu sebetulnya bunyinya, hei orang yang buta, apakah engkau percaya bahwa Tuhan ada? Dan bukan hanya itu, tapi apakah engkau juga memiliki iman yang bisa memindahkan gunung? Jadi iman yang bisa menjadi jembatan untuk mukjizat. Saya ulangi, iman atau percaya kita itu seringkali menjadi jembatan untuk mukjizat. Jadi kalau orang walaupun didoakan seperti apapun, kalau orangnya tidak percaya, ya tidak akan menerima. Begitu. Tetapi kalau orang setidaknya memiliki kepercayaan sedemikian kadarnya seberapapun, atau bahkan ditolong oleh orang lain di sekitarnya, seperti orang lumpuh yang kemarin dulu kita direnungkan dari atap itu. Nah, itu kan orang itu sendiri juga mau dibawa ke situ, artinya dia punya percaya dong, maka kemudian terjadi mukjizat. Jadi iman itu menjadi jembatan mukjizat. Makanya saya sangat suka dengan kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan ini, yaitu di ayat 29. Setelah orang itu menjawab, ya kami percaya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu kita pegang sampai hari ini. Firman Tuhan ini juga diberikan bukan hanya kepada orang-orang yang sakit itu, tapi juga kepada saudara dan saya. Saudara percaya untuk hal-hal baik yang Anda minta kepada Tuhan, maka Tuhan tinggal berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Begitu saudara ya. Dan ini diulang-ulang, hanya kalimatnya berbeda. Di kitab Injil itu diulang-ulang saudara. Diulang-ulang sampai berkali-kali. Tapi setidaknya saya mencatat ada setidaknya 4 kali peristiwa. Jadi kalimatnya itu bunyinya, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Lain kali Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, gitu. Sama atau itu isinya. Jadi seperti yang orang percaya, jadi orang yang ada di depan Yesus itu mempercayai sesuatu, lalu sesuatu itu terjadi, saudara. Nah, itu imanmu telah menyelamatkan engkau, yang di sini dituliskan. Jadilah menurut imanmu, gitu. Nah, saya catat supaya paling tidak adalah yang pertama,
kepada perwira di Kapernaum. Anda masih ingat kemarin yang hambanya sakit, Matius 8 ayat 13, dan perwira itu berkata, jangan datang di rumahku Tuhan, aku tidak layak, katakan aja sepatah kata. Itu iman yang besar, maka hambaku itu akan sembuh, dikatakan seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, wah jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Gitu. Lalu nanti peristiwa yang berikutnya adalah perempuan yang memiliki anak yang sakit, kemudian nanti kita baca ini di Matius 15, ditolak-tolak malahan sama Tuhan itu, ya, sampai 4 kali penolakan. Tapi wanita itu mengikuti Tuhan terus. Dan ketika mengikuti Tuhan Yesus terus, Matius 15 ayat 28, maka Tuhan berkata, hei perempuan, atau kalau di terjemahan yang baru ditulis, hei ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Lalu anaknya sembuh. Ini peristiwa yang kedua. Lalu peristiwa yang ketiga adalah yang kemarin sudah kita baca juga, yaitu wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, ya. Dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, karena wanita itu percaya. Yang mencuri kuasa Yesus kemarin itu loh. Jadi menjamah jubahnya Tuhan Yesus dan memiliki iman, kalau menjamah jubahnya sembuh, maka sembuh. Tuhan Yesus tidak marah, tapi justru mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang menyelamatkan itu bukan hanya kuasa Tuhan, tapi harus dilengkapi dengan iman kita, gitu. Ini ada 3 peristiwa, ya. Ini juga ditulis di Markus 5 ayat 34 itu, wanita pendarahan itu. Jadi kalau kita percaya sesuatu yang baik itu menjadi milik kita, Tuhan memberi contoh rupanya, tinggal mengatakan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Begitu. Wah, luar biasa yang namanya iman, kaitannya dengan menerima mujizat. Dan yang keempat ini, orang buta ini. Jadi ada 4 peristiwa. Perhatikan kalau di kitab suci berkali-kali ada hal yang dituliskan, diulang-ulang di situ. Perhatikan. Berarti ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang penting yang Tuhan kehendaki. Itu saudara ya. Ada sesuatu yang penting untuk dicermati, diingat. Nah, urusan iman ini yang bisa menjadi jembatan mujizat ini penting, karena berkali-kali dituliskan di situ. Makanya dikatakan di Matius pasal 9 ini, 2 orang buta ini, jadilah kepadamu menurut imanmu. Lalu ayat yang ke-30, maka meleklah mata mereka. Dan Yesus dengan tegas memesan sebetulnya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Kemarin ini sudah kita perkirakan ya, kenapa Tuhan selalu begitu. Pada awal-awal Tuhan Yesus berkarya, Tuhan Yesus banyak mengajar karyanya itu, mengajar soal kebenaran, ya, ucapan bahagia, pengajaran di bukit, segala itu kan dalil-dalil teologi, dalil-dalil rohani yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi di sela-sela itu banyak membuat mujizat. Dan di awal-awal Tuhan berkata, jaga ya, supaya jangan banyak orang tahu. Kalau penafsiran saya, penafsiran kita sih, Tuhan berkata seperti itu karena tidak mau musuhnya segera tahu. Karena nanti dimanapun sampai sekarang, sampai hari ini, kalau ada orang menonjol itu banyak orang iri, terutama orang-orang yang bergerak dalam bidang yang sama. Coba saja ya toh, pedagang gitu, begitu ada warung di sebelahnya buka lebih laris gitu kan iri, di bidang yang sama. Nah, ini di lingkungan umat pilihan Tuhan pada waktu itu banyak rabi, banyak guru, rabi itu guru, banyak guru rohani seperti itu. Siapa itu? Mereka adalah para Farisi, Saduki, dan ahli kitab, ya, ahli-ahli Taurat. Itu yang iri dan kemudian menyalibkan Yesus toh. Nah, kalau Yesus pada bulan-bulan awal dia berkarya saja sudah dibenci orang lalu mau disalibkan, ya rugi kan begitu. Maka secara kemanusiaan, ini tafsiran saya, Tuhan Yesus berpikir jangan sekarang, untuk segera viral gitu. Dihematlah, ini bukan untuk pameran seperti itu. Tapi toh orang itu tidak bisa, dikatakan tadi
mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu gitu. Ya, Tuhan juga tahu itu tentunya seperti itu. Nah, jadi saudara, kaitannya sekarang ini yang kita renungkan adalah mukjizat itu bisa terjadi karena iman. Karena itu saya menekankan teman-teman, saudara-saudara yang kita doakan terus, yang keluarganya sakit atau dirinya sendiri minta kesembuhan dari Tuhan, gunakan iman. Ya, yang pertama justru minta kepada Tuhan diberi iman dulu, seperti itu. Selagi kita membicarakan ini, kalau boleh saya menambahkan begini. Jadi kalau suatu penyakit kita minta kepada Tuhan supaya disembuhkan, kita sudah tekun berdoa. Nah, kalau masih mau tekun berdoa, ya silakan, karena Tuhan menghargai ketekunan. Saya mencatat ada seorang namanya Esther Hakim, kalau nggak salah itu ya, yang nulis buku Dulu Aku Buta Sekarang Melihat itu atau yang lainnya. Pokoknya ada seorang, ada judul buku Dulu Aku Buta Sekarang Melihat gitu aja lah. Kalau namanya saya agak lupa ya. Itu memberi kesaksian, buku itu buku kesaksian. Istri hamba Tuhan itu, orang itu menderita kebutaan selama 8 tahun. 8 tahun menderita kebutaan, dan dia terus berdoa minta supaya dapat melihat, saudara. Dan satu ketika dia benar-benar bisa melihat dengan mukjizat. Jadi dituliskan jemaat yang dilayani sudah ikut berdoa, tekun berdoa 8 tahun. Coba bayangin. Lalu suatu malam dia dan suaminya serta anaknya pulang dari pelayanan. Di tengah malam itu dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan mataku, sembuhkan sekarang. Kalau enggak, silahkan aja, saya akan tetap mengucap syukur. Nah gitu. Nah, ini yang ingin saya katakan tadi, bahwa mari kita mencari kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan memang untuk sembuh, ya sembuh. Tapi kalau tidak, ya mengucap syukurlah. Itu yang terjadi kepada sahabat saya di sini, jemaat yang dilayani di sini. Saya sebutkan ya, teman-teman yang ada di sini, namanya Pak Fajar Arifin. Itu beliau tidak buta sejak lahir, tapi pada waktu remaja menderita kebutaan dua-duanya, tapi sampai sekarang dia bersaksi, saya tetap bersyukur walaupun tidak bisa melihat apa-apa. Saya sekarang bisa bekerja sebagai ahli masase, ahli pijit itu, saudara. Dan dia berbangga, saya bisa membawa keluarga saya takut akan Tuhan, bahkan membiayai kuliah anak saya, membiayai sekolah, yang satu sudah bekerja, dan seterusnya gitu. Itu, saudara ya. Jadi mengucap syukur, apapun yang Tuhan berikan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Nah, sehingga saya sering berdoa juga untuk saudara, untuk kita semua lah. Tuhan berikan kepekaan supaya kami mengerti kehendak-Mu, gitu. Dan Tuhan berbicaralah dengan jelas. Loh, kalau soal keluhan, memangnya saya enggak punya keluhan. Saya punya toh keluhan tenggorokan, keluhan apalagi. Ada toh orang hidup itu apalagi semakin tua mesti banyak keluhan. Tapi mari kita mencari kehendak Tuhan. Memang ini dikehendaki Tuhan. Saya sering berpikir, lah iya, Daud yang begitu dikasihi Tuhan saja akhirnya juga menjadi tua dan jompo. Sudah kita ketahui dulu itu toh. Bahkan sampai dicarikan seorang babysitter, perawat lah, bukan babysitter, seorang perawat untuk merawat dia, yang diharapkan juga menjadi istrinya karena sangat cantik wanita itu, yang namanya Hagit ya, betul ya dulu itu ya. Tapi Daud tetap tidak bisa bangkit lagi, ya tetap jompo begitu. Nah, kalau sudah semacam itu gimana? Apakah akan memaksa-maksa Tuhan? Tuhan, jadikan aku kuat seperti muda lagi? Enggak lah. Ya, mengucap syukur kalau sudah seperti itu. Nah, tapi saudara-saudara, mari kita bangun iman kita dulu yang pertama. Makanya bangun iman. Kalau iman saudara mengatakan aku akan sembuh, ya sudah, jaga iman itu, sembuh begitu. Nah, buktinya banyak yang sembuh juga tuh zaman sekarang. Nanti yang sembuh-sembuh bersyukur, bersaksi kepada Tuhan lah. Seperti itu, saudara ya. Nah, jadi itu iman itu membawa kita dapat melihat mukjizat. Karena itu nilai yang dapat saya ketengahkan melalui kisah Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta ini, saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya begini, nilai ya. Lagi-lagi iman adalah jembatan menerima mukjizat kuasa Tuhan.
yang di sini kembali menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jangan lupa itu, kita sedang merenungkan soal kristologi, ya, soal pengenalan kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Makanya bunyi nilainya adalah lagi-lagi iman adalah jembatan menerima mujizat kuasa Tuhan, yang di sini kembali menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita langsung berdoa saja, saudara ya. Berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih dikirimkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan malam hari ini. Tuhan memberkati kami dan kami terus menyerahkan supaya apa yang kami renungkan ini dapat kami paterikan dalam sikap batin kami dan kami menghidupinya. Tuhan, kami tahu bahwa untuk menerima mujizat diperlukan iman. Oh Tuhan, tambahi iman kami, tambahkan, teguhkan iman kami, sehingga kami layak menjadi umat Tuhan yang menerima kuasa Tuhan terjadi atas kami. Sekarang kami menyerahkan doa syafaat untuk terutama bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang tetap memberkati. Kami mohon supaya di tengah-tengah bangsa ini, kami yang sedang menghadapi tahun yang baru, akan menghadapi tutup tahun dan menyambut tahun yang baru, Tuhan yang menolong, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami menyerahkan nama-nama yang masih dikirimkan kepada kami, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami anak Alek Yohan Wibowo di Salatiga, juga kepada Ananda Hendri Dwi Laksono di Salatiga yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Surakarta, juga untuk saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar, dan juga saudara kami yang bersama dengan kami dalam doa malam ini membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, walaupun namanya belum kami sebutkan, tetapi Tuhan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga untuk pergumulan yang lain, yaitu selain kesembuhan, untuk pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, Tuhan yang memberkati, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan menyertai kami, sehingga yang kami kerjakan baik dalam pekerjaan kami sehari-hari maupun pelayanan kami onsite maupun online, semuanya Tuhan berkati semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur setiap hari. Dengan ini Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama dengan Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa doa malam itu sebetulnya kami kecuali merenungkan dengan tema-tema yang sudah kami doakan, kami juga menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada saudara yang memiliki pertanyaan rohani dan ingin dikupas di doa malam kita, silakan dikirimkan kepada kami. Ada pertanyaan apa, sepanjang kami bisa menjawab, nanti akan menjadi tema di doa malam kita. Ya, seperti yang sudah-sudah, ini sudah lama belum ada lagi nih yang mengirim pertanyaan. Silahkan saudara kirimkan, sepanjang kami dapat menjawab, nanti kita akan menjawabnya. Dan terus kami ingatkan bahwa doa malam ini diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang live streamingnya dapat diikuti setiap jam 5 pada hari-hari yang sama, saudara ya. Kalau saudara yang terlambat mengikuti live streaming, bisa tidak ketinggalan ya, terus dapat menyimak lagi renungan
yang kalau pagi itu berkesinambungan ya, doa pagi itu saudara bisa membuka melalui channel kami setelah tayang tentu saja. Nah, kami berterima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan tetap kami mengharapkan dukungan Anda. Paling tidak dukungan doa, juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.